Tama berjalan ke arah belakang rumah, melintasi halaman yang penuh koleksi tanaman esme. Memasuki garasi luas, dia melihat tubuh Alan tergantung terbalik. Tama hanya melakukan yang diminta oleh Nara. Sudah berapa lama dia seperti kelelawar? Tanya Tama pada Juno. 10-an menit. Anggap saja sedang yoga. Tama mendekati Alan yang meronta-ronta. Lepaskan aku, bidebah. Alan berteriak, dia kecewa karena ayahnya tidak bisa menyelamatkan dirinya. Saat Nara minta dilepaskan, apakah kamu juga meloloskan permintaannya? Tama memutari tubuh Alan, rahangnya terkatup rapat karena ingin membinasakan Alan. Tidak. Alan terkekeh. Tama sekarang berjongkok di dekat kepala Alan. Nikmati saja dinginnya penjara beberapa jam lagi. Semoga kamu mempunyai selimut yang tebal, katanya. Aku tidak takut, ujar Alan. Baguslah. Tama menepuk pundak Alan sebelum berdiri. Kau seperti banci, hanya bisa menyuruh orang untuk melukaiku. BTW, tubuh istrimu lumayan juga. Sayang sekali Bob's Nara tidak besar. Kesabaran Tama sudah habis, dia meraih tongkat dari tangan Juno. Memukul tubuh Alan dengan keras. Aku melihatnya saat dia pingsan. Ingin sekali bercinta, tetapi aku masih waras. Aku lelaki terhormat yang tidak mungkin menyentuh perempuan pingsan. Tongkat kembali mengayun 4 kali, membuat Alan berteriak kesakitan. Tama melempar tongkat tersebut, dia melangkah keluar dengan cepat. Jika berlama-lama di dalam, dia takut berubah menjadi singa yang siap mencabik mangsanya. Nara tidak ikut. Cipto menanyakan keberadaan Nara. Dia sedang mengepak pakaian, sebentar lagi akan menyusul bersama Enzo. Tama membuka kulkas, meraih sekaleng minuman dingin. Sepertinya kamu terprovokasi oleh Alan. Ucapannya bisa jadi hanya kebohongan, Tama, kata Cipto. Tama meletakkan kaleng minuman dengan kasar. Menarik napas dalam-dalam, merapikan kembali emosinya yang berantakan. Dirinya memang terprovokasi. Dia tidak bisa diam saja saat istrinya dijadikan hinaan. Papa akan menyerahkan ke pihak berwajib, dengan tuntutan penculikan, menyembunyikan identitas. Selebihnya biar pengacara bekerja, kata Cipto, menelisik tubuh Tama dari ujung kaki sampai kepala. Mengapa Papa melihatku seperti itu? Selidik Tama. Tidak ada apa-apa. Tama memindai wajah Cipto. Lain kali tutup teleponnya sebelum melakukan sesuatu. Kedua jari Cipto bergerak seperti tanda kutip. Papa mendengar sampai bagian mana? Tama tersenyum, dia ingat desahan Nara cukup keras. Lalu, pembicaraan dengan Nara yang cukup intim. Bocah edan. Sungut Cipto, yang disambut gelak tawa Tama. Cipto berjalan cepat meninggalkan dapur, dia berpapasan dengan Esme yang melihatnya dengan dahi berkerut. Ada apa dengan papamu, Tam? Esme cukup heran. Pembicaraan antar lelaki, Ma. Aku dan Nara ingin merepotkan Mama lagi sementara kami pergi, kata Tama. Mama tidak keberatan, Tama. Enzo membuat rumah ini lebih semarak. Semenjak Enzo meninggalkan rumah besar, Esme merasa kesepian dan sedikit kehilangan. Enzo harus tinggal bersama kedua orang tuanya. Harusnya Mama dan Papa pergi liburan berdua, usul Tama, memandang perempuan usia 46 tahun di hadapannya. Esme masih terlihat muda dan cantik. Papamu sibuk terus. Biar Nara yang membujuknya. Ah, kau memperalat istrimu. Setidaknya ada yang bisa membuat hati Papa lumer. Ponsel milik Nara bergetar. Tidak ada nama, hanya deretan nomor. Nadia, ini aku Winda. Sambut suara dari seberang yang sangat ceria. Terakhir kali bertemu dengan Winda ketika berada di rumah sakit menjenguk Tama dan Bram. Halo,
Winda. Apa kabar? Aku baik dan sehat. Hanya tidak menyangka kamu bukan Nadia, tetapi Nara. Aku mendengar cerita itu dari Bu Utami. Aku kembaran Nadia. Tapi profilmu sangat luar biasa, Nara. Mantan direktur dan menantu orang kaya. Apa kita masih bisa berteman? Nara tertawa kecil. Tentu saja, Win. Winda menceritakan sedang berada di Flores. 2 hari lagi ke Jakarta. Ingin bertemu dengan Nara. Aku harus pergi ke Yogyakarta untuk urusan penting, jika sudah kembali. Aku akan mengabari dirimu. Oh, baiklah. Sampai jumpa, Nat. Nara. Sampai jumpa, Winda. Nara meletakkan ponsel, dia menutup koper berisi pakaian. Nara tercenung menatap koper hitam. Dia sudah tidak sabar menjelajahi kota gudeg. Mencari keberadaan ibu kandungnya. Namun, dirinya sudah siap dengan kemungkinan yang tidak sesuai harapan. Di belahan kota Jakarta, di kediaman Ana, sang pemilik rumah melempar bola mainan milik anaknya dengan keras. Ana tidak menyukai berita tentang kembalinya Nara. Setelah terkubur selama 1 bulan, Nara bangkit kembali. Obsesi ingin menghancurkan menantu keluarga terkaya itu kian membumbung. Dia tidak menyukai Nara. Membenci perempuan biasa itu yang sekarang menjelma menjadi putri. Bahkan sewaktu kuliah, Nara pernah menjadi badut ulang tahun, bekerja di laundry. Bekerja apapun untuk mencukupi kebutuhan hidup di ibu kota yang keras. Nara bekerja dengan alasan ingin meringankan beban orang tua. Mengapa seolah keberuntungan selalu berpihak pada Nara? Padahal Ana juga melakukan hal yang sama. Nara selalu mencuri perhatian para lelaki dengan value tinggi. Duduknya di sampingnya ada Sabrina. Mereka berdua merencanakan sesuatu. Wanita tua itu telah merebut Tama dariku. Setelah sekian lama aku akan membalas sakit hatiku, ucap Sabrina. Kita punya musuh yang sama. Ana tertawa kecil. Pembicaraan mereka didengar oleh Prita yang baru saja datang. Prita masih berhubungan dengan Ana, karena hanya ingin mengawasi Ana. Dugaannya benar, bahwa Ana masih mengincar Nara. Prita terus berdiri di balik dinding, namun dia tidak tahu apa yang direncanakan oleh kedua badut itu. Prita pun memutuskan berpura-pura bergabung dengan kawanan badut. Akan memberikan pelajaran setimpal. Mana Leon? Aku dengar dia sakit. Prita masuk dengan senyum lebar. Sejak kapan kamu datang? Ana memicingkan mata, dia curiga Prita mendengar obrolannya dengan Sabrina. Prita menaruh keranjang buah-buahan dan mainan mobil-mobilan di meja. Baru saja. Dia lantas duduk di sofa panjang. Kau tahu aku benci dengan Nara, dia sombong sekali setelah bangkit dari kubur. Mentang-mentang akan menjadi CEO Cipto Group. Ana mengerut keningnya. Tumben kamu membenci Nara. Entahlah, akhir-akhir ini aku tidak menyukainya. Aku baru sadar, Nara angkuh sekali, sahut Prita, bersandiwara. Aku ingin rasanya memberikan pelajaran pada Nara. Wanita tua itu memang menyebalkan, timpal Sabrina. Prita menyoroti Sabrina. Wanita tua kau bilang. Setidaknya Nara bukan SASIMA. Dasar cewek ganjen. Kau ingin memberikan pelajaran apa? Ana telah masuk jebakan Prita. Entahlah. Mungkin kamu lebih tahu. Prita mengulas senyum. Apa menurutmu yang cocok? Tama mengikuti langkah Nara menyusuri gang. Istrinya tidak mau istirahat dulu di hotel. Dari bandara mereka menuju alamat rumah Bu Fatma. Juno tadi sudah menunggu di gapura gang. Menurut Juno, Bu Fatma sudah berusia 80 tahun. Mungkin saja ingatannya sudah pudar termakan usia. Ini rumahnya? Tanya Nara, berhenti di depan rumah sederhana bercat kuning.
Iya, Nyonya. Nara mengalihkan pandangannya pada Juno. Nyonya. Hei, kamu manggil suamiku Mas. Jadi, panggil aku Mbak. Tama menahan tawa, kadang Nara mengeluarkan tingkah konyolnya. Baik, Mbak Nara. Juno meringis seperti anak kecil. Setelah itu Nara mengetuk pintu. Terdengar suara langkah kaki tergesa dari dalam rumah. Seorang perempuan kira-kira berusia matang, berumur 27 tahun, muncul dengan tatapan heran. Cari siapa? Ya. Tanya perempuan itu, dia sedikit bergidik melihat Tama yang mengenakan topi dan Juno yang berbadan besar. Apa mereka tukang tagih dan tukang pukul? Dan, perempuan anggun tepat di depannya adalah sang nyonya. Bu Fatma, jawab Nara dengan suara lembut. Maaf, nenekku tidak ada di rumah. Aku Lindri, cucunya. Bilang saja, nanti akan aku sampaikan, sahut Lindri. Mengendus rasa ketakutan pada Lindri, Tama melepaskan topi, dia maju selangkah. Sehingga wajah tampannya tersorot lampu kuning teras. Mbak Lindri, kami tidak bermaksud mengganggu. Kami ingin bertanya tentang panti asuhan yang pernah dikelola Bu Fatma, ucap Tama, memasang senyum menawan. Bukan sesuatu yang buruk. Ngomong-ngomong, rambut Mbak Lindri bagus sekali. Nara memutar kedua bola matanya. Dia ingin sekali meninju Tama karena memuji perempuan lain di hadapannya. Dasar pensiunan playboy. Oh, silakan masuk. Nenek Fatma ada di dalam. Lindri menyingkir dari tengah pintu supaya Nara, Tama, dan Juno masuk ke dalam rumah. Nara duduk di sebelah Tama di kursi kayu, meletakkan tangan di paha suaminya. Sebagai tanda kepemilikan. Lindri muncul dengan menggandeng Bu Fatma, perempuan berambut putih yang mengenakan terusan daster batik. Nenekku pendengarannya agak berkurang, kalau bicara lebih keras. Lindri memandang Nara, melihat perempuan itu yang menempel pada Tama. Nara memperkenalkan diri terlebih dahulu, lalu dia mengeluarkan pertanyaan tentang bayi kembar perempuan puluhan tahun silam. Bu Fatma mengerutkan keningnya. Dia menatap Nara cukup lama. Saya ingin bertemu ibu kandung saya, kata Nara. Aku tidak bisa memberitahumu. Aku sudah berjanji untuk diam selamanya, tegas Bu Fatma. Apa alasannya? Tama mendahului Nara, dia menggenggam erat tangan Nara. Meredam emosi istrinya. Kau sudah dengar, kan? Aku sudah berjanji. Ulang Bu Fatma. Apa beliau masih hidup? Tanya Tama. Silakan pergi, aku tidak bisa membantu. Lindri, jika mereka datang lagi, usir saja. Perintah Bu Fatma. Baiklah, kami akan pergi, ujar Tama. Tama, kita tidak bis. Nara, sebaiknya kita istirahat dulu di hotel. Tama menjeda protesan Nara. Kami permisi dulu. Nara menarik napas panjang, dia tidak boleh terbawa amarah. Menurut saja, saat Tama membimbingnya keluar rumah. Tama menggandeng erat tangan Nara sampai di jalan raya. Keduanya masuk ke dalam mobil yang dikemudikan Juno. Kita akan mendapatkan jawaban, Nara. Bersabarlah. Tama menenangkan Nara yang gelisah, istrinya itu terdiam sepanjang jalan menuju hotel. Wajah gelisah itu mendadak berubah galak. Ngapain tadi bersikap norak pada Lindri? Terpaksa aku mengeluarkan bakat lama, Nara. Untuk mengorek keterangan dari Lindri, aku minta izin aktif sebentar menjadi playboy. Bagaimana? Usul Tama, agak absurd. Nara mendelik sewot. Wajahnya memberengut kesal. Hilih, modus. Foto Nara bersama Tama dan Enzo baru saja dipasang dalam bingkai. Kemudian, oleh Utami dipasang pada dinding ruang tamu. Perempuan itu memandang foto tersebut penuh rasa rindu. Kalau orang bertanya,
Mereka siapa? Bagaimana, Bu? Ramlan merasa tidak pantas memasang foto keluarga kecil itu. Keluarga, Pak. Utami mengulas senyum. Bagiku mereka keluarga, aku tidak peduli dengan omongan orang. Ramlan tidak mendebat istrinya, tidak ingin mengganggu kebahagiaan Utami. Ya, tidak perlu memikirkan omongan tetangga. Luar. Bu Utami. Pak Ramlan. Teriak Nora dari. Utami dan Ramlan saling memandang. Mereka bergegas keluar rumah, tampak Nora dengan napas sedikit tersengal berdiri di teras. Itu ada yang cari Pak Ramlan. Kirim mobil pickup. Nora menunjuk pada kendaraan besar yang mengangkut mobil bak terbuka berwarna hitam, berhiaskan pita layaknya kado. Seorang laki-laki berpakaian rapi turun mobil, menghampiri pasangan suami istri yang memandang tidak mengerti. Pegawai dealer mobil itu mengatakan, bahwa Pratama dan Kanara membelikan mobil. Ramlan tidak dapat menyembunyikan rasa terharu. Begitu pula dengan Utami yang menangis sesenggukan. Setelah serah terima, Utami menelepon Nara. Nduk, Ca Ayu. Kok repot-repot beli mobil pickup? Harganya pasti mahal. Dari seberang terdengar suara Nara yang tertawa bahagia. Buat Bapak, Bu. Biar nggak perlu menyewa mobil saat angkut hasil kebun. Tapi, kami ndak pantas menerimanya, Nara. Hadiah itu. Ibu dan Bapak pantas menerimanya. Angkut hasil kebun juga ndak tiap hari. Utami mengelap ingus air mata dari hidungnya. Bisa disewakan, Bu. Jadi, mobilnya tidak nganggur. Bagaimana kabar Ibu? Sehat-sehat, kan? Sehat, Nduk. Ponsel berpindah di tangan Ramlan. Hatimu terbuat dari apa tuh, Nara? Bapak ini udah banyak salah, kamu masih bersikap baik. Hehehe, tidak tahu, Pak. Aku tidak dendam sama Bapak. Tolong, jangan bahas masa lalu. Percakapan di telepon berakhir. Ramlan mengusap wajahnya. Mengembuskan napas panjang. Memandang mobil pickup di tengah halaman. Para tetangga mulai berkerumun, ada yang ikut senang, ada pula yang julid. Namun, Ramlan maupun Utami tidak menggubris. Kembaran Mbak Nadia orang kaya, iya. Tebak Nora. Lirih. Nara itu pekerja keras. Sahut Utami. Oh, jadi yang kaya suaminya. Nora masih menebak sendiri, jari telunjuk Nora mengetuk-ngetuk bibirnya sendiri. Kaya raya dan tentunya baik hati. Ramlan menimpali. Itu menggambarkan sosok Pratama Abimanyu. Nara menghela napas pendek, menaruh ponsel di pangkuan. Matanya lurus menatap keluar jendela kamar hotel. Terima kasih, Tama, ucapnya pada Tama yang baru keluar dari kamar mandi. Sama-sama, sayang, balas Tama, dia memeluk Nara dari belakang. Jangan murung begitu, lekas ganti baju. Kita akan menemui Lindri. Juno tahu di mana Lindri bekerja. Aku yang akan bicara dengan Lindri. Sendirian. Kamu tunggu saja di mobil, kata Nara, sengit. Nara berdiri, dia menaruh ponsel kemudian membuka baju tidurnya tepat di depan suaminya. Kedua mata Tama memperhatikan lekuk tubuh istrinya, lelaki itu hanya bisa menelan ludahnya sendiri. Karena mood Nara sedang tidak baik, dia menyimpan ledakan hasrat. Sementara dipendam sampai waktu yang tepat. Ayo, berangkat, ajak Nara. Perempuan cantik itu mengenakan kaos putih dan celana jeans biru tua. Tama meraih kacamata hitam, berjalan keluar kamar hotel. Keduanya menuju minimarket tempat Lindri bekerja. Seperti yang dikatakan Nara sebelumnya, Tama tidak turun dari mobil. Menunggu sambil main game. Nara melihat Lindri yang baru keluar minimarket. Cucu Bu Fatma itu memakai jaket berwarna coklat,
wajahnya terkejut saat melihat Nara. "Hai, Lindri." Nara melangkah lebih dekat. "Maaf, Mbak. Aku harus segera pulang. Mau hujan, tuh." Lindri mendongak ke atas, menunjuk langit yang sore yang gelap. "Kalau hujan, nanti aku antar." "Tolong aku hanya ingin tahu keberadaan ibuku," ucap Nara. "Loh, aku sendiri ndak tahu ibumu di mana," sungut Lindri. "Mungkin kamu bisa membuat nenekmu bercerita." "Oh, jadi aku disuruh kayak mata-mata gitu. Hanya kamu harapanku, Lindri." Nara sebenarnya paling benci memohon. "Tolong aku. Sekali maaf, aku ndak bisa." Lindri mendorong tubuh Nara, lalu melajukan motor meninggalkan area parkir minimarket. Nara tertunduk lesu, berjalan gontai ke mobil. Dia tidak melihat Tama di kursi belakang. "Tama di mana, Jun?" "Katanya ada misi, Mbak." "Pasti Lindri." "Iya, kan?" Juno menganggukkan kepalanya. Melihat sang majikan dari kaca spion bagian tengah. "Jangan khawatir, Mbak. Mas Tama tidak mungkin merayu Lindri," ucap Juno, meyakinkan Nara. Kemarin Nara tidak mengizinkan Tama bertemu Lindri. Dia tidak ingin suaminya membuat baper perempuan lajang. "Susul ke rumah Bu Fatma," pinta Nara. Mas Tama menyuruh Mbak Nara kembali ke hotel. "Aku tidak mau, Juno. Saya pikir, sebaiknya Mbak Nara lebih baik menunggu Mas Tama di hotel," tegas Juno. "Mbak Nara ingin segera mengetahui keberadaan ibu kandung, kan?" Nara mendengkus. Dia harus percaya pada Tama, biar misi segera selesai. "Ya, baiklah. Bisa kita bicara?" Pertanyaan Tama mengagetkan Lindri yang baru saja turun dari motornya. Perempuan itu memasang wajah jutek. "Tadi kakakmu yang bicara. Namanya Nara." "Dia istriku," terang Tama. "Oh, aku pikir kalian kakak beradik." "Pergilah. Aku ndak ingin berurusan dengan kalian," ucap Lindri, ketus. "Aku bisa memberikanmu pekerjaan yang lebih baik. Tadi istrimu menyuruhku jadi mata-mata. Sekarang kamu ingin menyuapku." Tama mulai jengkel dengan Lindri yang ternyata cukup keras kepala. "Asal kamu tahu, aku bisa berbuat lembut atau kasar," kata Tama. "Kamu mengancamku. Aku tidak punya pilihan lain. Seandainya kamu berada di posisi istriku. Cek. Tapi kamu tidak akan mengerti." Tama menatap lawan bicaranya. "Aku bisa melakukan apa saja, Lindri. Membuat hidupmu jungkir balik atau menuju tangga kenyamanan. Keputusan ada di tanganmu." Tama menaruh secari kartu nama di atas jok motor Lindri. Dia berjalan meninggalkan halaman rumah Bu Fatma. Sebenarnya dia hanya menggertak Lindri, Tama tidak mungkin menyakiti perempuan itu. 30 menit kemudian dia sampai di kamar hotel. Mendapati Nara telungkup di tempat tidur. Makanan yang tersaji di meja, masih utuh. Tama melepas sepatu kets yang masih dikenakan Nara, membuat istrinya terbangun.